Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali manajemen pemerintah daerah. Ini adalah bagian pengorganisasian. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengertian pengorganisasian yaitu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan sumber daya manusia pada setiap aktivitas, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, menetapkan wewenang yang diperlukan dalam melakukan aktivitas tersebut. Pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah itu terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah, hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah itu ada urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Unsur perangkat daerah. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Pengelolaan keuangan daerah. Pasal 156 nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Permendagri 21 tahun 2011, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah, menarik pajak dan restribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengadakan pinjaman, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, memperoleh dana perimbangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hubungan antara keuangan daerah dengan keuangan negara. Otonomi daerah, pusat daerah. Kalau desentralisasi itu dari APBD, sedangkan APBN dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
itu ada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah itu koordinator pengelolaan keuangan daerah, kemudian ada pengguna anggaran, itu pengguna anggaran itu kepala SKPD atau kepala dinas, kepala badan ya. Di pengguna anggaran itu ada bendahara, ada kuasa pengguna anggaran, ada PPTK, PPTK itu adalah kepala bidang ya. Kemudian PPK SKPD, PPK SKPD itu apa? PPK, aduh saya lupa pengertiannya apa nih. Oh, pejabat penata usahaan keuangan, PPK SKPD ya, pejabat penata usahaan keuangan. Kemudian PPKD selaku BUD. Nah, PPKD itu kepala BPKAD, kepala BPKAD macam yang saya bilang tadi, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, itu sebagai kuasa BUD. Jadi kepala BPKAD itu sebagai kuasa PPKD itu selaku bendahara umum daerah. Nah, dia ada kuasa bendahara umum daerah. Ya. Wewenang pemegang kekuasaan PKD. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang, menetapkan bendahara penerima atau pengeluaran, menetapkan pejabat pemungut penerimaan daerah. Menetapkan pejabat pengelola utang dan piutang, menetapkan pejabat pengelola barang daerah, menetapkan pejabat penguji tagihan dan memerintahkan pembayaran. Tugas koordinator PKD. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, penyusunan rancangan APBD dan rancangan PAPBD. PAPBD itu perubahan ya atau pergeseran. Penyusunan ranperda APBD dan PAPBD dan pertanggungjawaban APBD, tugas-tugas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola daerah dan pejabat pengawas daerah, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tugas lain koordinator PKD, memimpin TAPD. Tadi siapa? Sekretaris daerah ya. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah, memberikan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan DPA SKPD, kemudian melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Tugas pejabat pengelola keuangan daerah, itu yang tadi PPKD. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda, melaksanakan fungsi BUD, itu yang tadi BPKPAD tadi ya, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah. Wewenang PPKD selaku BUD. Jadi kan PPKD tadi atau BPKPAD tadi kan dia SKPD juga, BUD juga gitu ya. Jadi wewenang PPKD selaku BUD, bendahara umum daerah, mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menetapkan surat penyediaan dana, menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, melaksanakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
Tugas kuasa BUD, menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menyiapkan bukti asli, menerbitkan SP2D. SP2D itu surat perintah pencairan dana. SPD itu surat penyediaan dana gitu ya. Kalau SP2D surat perintah pencairan dana. 5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga lain yang ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah. Tugas kuasa BUD lainnya, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menata usahakan investasi daerah, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas rekening kas umum daerah, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melakukan pengelolaan utang piutang daerah, melakukan penagihan piutang daerah. Tugas PPKD yang dapat dilimpahkan, menyusun rancangan APBD dan PAPBD, mengendalikan pelaksanaan APBD, memungut pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Struktur pengelola keuangan SKPD. Pengguna anggaran atau barang itu kepala SKPD, misalnya kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah misalkan. KPA-nya kabid, kuasa KPA-nya sekretaris, kemudian bendahara penerimaan atau pengeluaran. KPA-nya ada PPTK. Di sekretaris PPK SKPD, pejabat penata usahaan keuangan. Kalau PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatan. Bendahara, ada bendahara penerimaan atau pengeluaran, tapi tidak semua SKPD ada bendahara penerimaan atau biasanya kebanyakan sih bendahara pengeluaran saja, jadi tidak mesti dua ya, satu pun bisa. PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Kalau PPK SKPD menyiapkan SPM, surat perintah membayar, memverifikasi SPJ, surat pertanggungjawaban, melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pembantu bendahara, membantu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, membuat dokumen, mencatat pembukuan, gaji. Tugas pejabat pengguna anggaran, menyusun RKA SKPD, menyusun rencana kerja anggaran SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran, memungut penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM. SPM itu tadi surat perintah membayar. Kemudian, mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran, pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada kepala unit SKPD selaku kuasa PA. Jadi, misalnya dinas itu kadang dinas ada UPTD-nya ya, unit pelaksana teknis daerah.
gitu. Misalnya kalau misalnya dinas perdagangan kan ada dinas pasarnya seperti itu. Itu UPTD-nya berarti. Unit SKPD. Oke. Selanjutnya, kewenangan pengguna anggaran yang dapat dilimpahkan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Menandatangani SPMLS, surat perintah membayar langsung, dan SPMTU, surat perintah membayar tambah uang. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. Tugas pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Meneliti kelengkapan SPPLS yang disampaikan bendaharawan pengeluaran dan disetujui PPTK. Meneliti kelengkapan SPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS gaji dan tunjangan. Verifikasi SPP. Menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD, menyiapkan laporan keuangan. PPK SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat pemungut penerimaan atau bendahara dan atau PPTK. PPTK SKPD mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara itu sebagai pejabat fungsional, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, penjualan jasa sebagai penjamin. Dilarang membuka rekening giro atau pos atas nama pribadi. Bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Bendahara. PPKD selaku BUD pengguna anggaran. Hubungan fungsional dan administrasi. Jadi kalau dia fungsional, dia bertanggung jawab ke BUD. Sedangkan kalau administrasi dia bertanggung jawab ke pengguna anggaran. Oke. Penjadwalan. Uraian mengenai apa pengertian dan apa keluaran output yang akan dicapai dari kegiatan. Mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas dan fungsi dan sasaran program yang hendak dicapai. Siapa personil atau tim atau satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan dalam pencapaian keluaran output dan siapa yang akan menerima manfaat dari kegiatan. Kapan kegiatan dimulai dan selesai? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan? Di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan? Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan? Oke teman-teman, itulah materi kita kali ini tentang pengorganisasian. Nantikan video selanjutnya. Oke teman-teman, tetap semangat belajar dan semoga teman-teman semua berhasil.